sisi lain dia selalu makan makanan yang halal, tetapi di waktu lain dia tergoda untuk meminum minuman yang haram. Inilah nafsul lawwamah, di mana manusia banyak pilihan, akan dihadapkan dengan hal-hal yang baik dan akan dihadapkan dengan hal-hal yang buruk. Pemirsa sekalian, kemudian nafsu yang ketiga dari pembagian nafsu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, yaitu adalah nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Ya, berbicara tentang nafsul mutmainnah, saya ingin sedikit cerita dari kisah para tawanannya prajurit dari Jenderal Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi ketika itu, pada masa Jenderal Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ketika berperang, pasukan muslim pernah mengalami kekalahan. Karena kekalahan itulah para prajurit muslim ada beberapa yang ditahan oleh raja kafir. Ya, suatu ketika prajurit muslim yang ditahan ini akan disidang, ada diskusi antara raja dan Perdana Menteri. Perdana Menteri, dipanggil oleh seorang raja. Siap Tuan Raja. Ada apa Tuan Raja? Ini masalah tawanan muslim. Enaknya kita apain ini? Oh, masalah tawanan muslim. Kita bunuh saja Tuan Raja. Perdana Menteri, kalau masalah bunuh-membunuh gampang. Itu urusan sepele. Maksudnya bagaimana? Kita ajak tawanan muslim ini untuk ikut ajaran kita. Tinggalkan Islam agamanya, tinggalkan Islam keyakinannya, ikut keyakinan kita. Oh begitu Tuan Raja, siap. Akhirnya besoknya tibalah waktu di mana para tawanan muslim ini disidang di hadapan Perdana Menteri langsung di tempat terbuka. Ketika disidang, dipanggil, tawanan yang pertama sini maju. Siap Tuan Perdana Menteri. Ya, tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, dia maju dengan gagah menghadap kepada Perdana Menteri. Kenapa Tuan Menteri? Kemudian Perdana Menteri bilang, kamu tahu kamu siapa kan? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Ya, tawanan. Kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur. Diatur bagaimana maksudnya? Kamu tinggalkan agamamu Islam, kamu ikut kita dengan ajaran-ajarannya Tuan Raja. Nanti kalau kamu mau ikut kita, kamu akan saya kasih jabatan tinggi, kedudukan besar, kendaraan besar, rumah besar, istri besar. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh. Perdana Menteri, Anda kira saya berjuang di bawah panji Islam selama ini, bertumpah darah pada pemuda-pemuda Islam dengan tujuan kedudukan yang tinggi? Kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan saudara, kita tinggalkan sanak famili, handal taulan, demi berjuang hanya dengan niat untuk mencapai ridhonya Allah, bukan hanya karena kedudukan. Rugi Perdana Menteri. Kalau gitu kamu akan saya bunuh. Dia tidak gentar dengan ancaman yang diajukan oleh Perdana Menteri. Gila kamu. Kalau saya dikatakan gila, saya bisa lebih gila demi memperjuangkan agama ini. Saya bisa lebih gila demi mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gentar dengan tawaran apapun. Tidak goyah, tidak mencela dan tidak mencele. Tetap teguh memegang panji-panji Islam. Inilah tawanan yang pertama. Akhirnya Algojo bunuh dia. Algojo datang membawa goloknya, langsung dipancung kepalanya. Dia memisah kepala dengan badannya itu. Jatuh kepalanya, menggelinding. Di situ kepalanya ngaji, pemirsa sekalian. Kata Algojo, minggir, ada kepala ngaji. Kepalanya ngaji, pemirsa. Apa ayat yang dibaca? Ayat yang dibaca adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoinya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambanya, dan masuklah kamu ke dalam
surganya. Ini yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah. Dia tidak goyah dengan tawaran sebesar apapun. Dia tidak goyah dengan cobaan yang dialaminya. Dia tetap teguh memegang nilai-nilai Islam. Dia tetap kokoh percaya dengan keyakinan Islam. Dia tidak tergoda dengan duniawi. Dia tidak tergoda dengan jabatan yang tinggi. Dia tidak tergoda dengan kedudukan yang ditawarkan oleh para raja. Dia tetap stabil, lurus, tegak dengan nilai yang dipegangnya. Tidak mencela dan tidak mencelek. Inilah yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, gugur, senyum berseri sembari mengucapkan ayat yang mulia itu. Inilah pembagian nafsu menurut Al-Quranul Karim. Maka kita harus menempatkan diri kita dalam golongan orang-orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Jangan sampai nafsu kita kalah dengan akal kita sehingga kita berada di dalam derajat yang lebih rendah daripada hewan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalani segala permasalahan hidup di dunia ini. Semoga kita selalu diberikan keteguhan dari segala macam tawaran-tawaran yang sifatnya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.